Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Andia Khairul Umam dengan NIM 1902612086. Saya adalah dokter muda yang saat ini sedang berada di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai jenis-jenis cairan dan juga terapi cairan pada pediatri. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis cairan. Jadi berdasarkan penggunaannya, cairan ini dapat digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama cairan pemeliharaan. Cairan ini adalah tujuannya untuk menggantikan kehilangan air tubuh yang keluar melalui urin, feses, paru, dan juga keringat. Mengingat cairan elektrolit yang hilang dengan cara ini sedikit sekali mengandung elektrolit, maka sebagai cairan pengganti digunakan cairan yang hipotonis isotonis. Seperti contohnya adalah dextrose 5% dalam NaCl 0,9% ataupun D5% dalam ringer laktat. Di samping itu juga dapat digunakan juga cairan non elektrolit lainnya seperti D5% dalam air atau maltose 5%. Selanjutnya kelompok yang kedua yaitu kelompok cairan pengganti. Tujuannya adalah untuk menggantikan kehilangan air tubuh yang disebabkan oleh sekuestrasi atau proses patologi yang lain. Seperti contohnya adalah efusi pleura, asites, dehidrasi, dan juga perdarahan. Sebagai cairan pengganti, untuk tujuan ini digunakan cairan kristaloid ataupun koloid. Untuk contohnya adalah NaCl 0,9%, RL. Untuk contoh koloid ada dextran 40 dan 70, albumin, dan juga hemasel. Lalu ada juga cairan untuk tujuan khusus seperti contohnya untuk koreksi elektrolit. Seperti contohnya adalah cairan natrium bikarbonat 7,5% dan juga ada kalsium glukonas. Lalu yang terakhir ada cairan nutrisi, di mana cairan nutrisi ini digunakan pada pasien-pasien yang tidak mau makan atau tidak boleh makan dan tidak bisa makan secara peroral. Selanjutnya untuk jenis cairan berdasarkan komposisinya, ini dibagi menjadi 3 macam cairan, yaitu ada cairan kristaloid, koloid, dan juga nutrisi parenteral. Untuk cairan kristaloid ini merupakan cairan yang mengandung substansi yang dapat melewati membran semi permeabel. Seperti contohnya adalah membran pembuluh darah. Kristaloid ini memiliki berat molekul yang rendah yaitu kurang dari 8000 Dalton. Tapi untuk menggantikan 100 cc darah yang hilang dibutuhkan cairan kristaloid sebanyak 300 cc atau sebanyak 3 kalinya. Hal ini dikarenakan cairan kristaloid dapat dengan cepat akan mengisi ruang interstisial terlebih dahulu sebelum nantinya akan bertahan di kompartemen intravaskular. Jadi dikarenakan kemungkinan cairan kristaloid ini untuk berpindah ke ruang interstisial, maka bahaya pemberian kristaloid yang berlebihan ini akan menyebabkan fibrasi yang berlebih di ruang interstisial sehingga akan rentan terjadinya edema. Lalu untuk kelompok yang kedua yaitu koloid. Koloid merupakan cairan yang dapat dengan cepat menggantikan volume plasma dengan perbandingan yang sama yaitu 1 berbanding 1. Cairan koloid ini memiliki berat partikel yang lebih tinggi dibandingkan cairan kristaloid, yaitu sebesar lebih dari 8000 Dalton. Koloid ini akan bertahan lama di pembuluh darah. Sifat ini dikarenakan berat molekul koloid yang cukup besar sehingga dapat menutup pori-pori pembuluh darah. Efek ini juga dinamakan dengan efek sealing effect. Contoh cairan koloid ada dextran 40 dan 70, ada Hes 130 dan 200, serta ada gelatin. Lalu untuk nutrisi parenteral merupakan suatu cairan yang khusus di mana nutrisi parenteral ini dapat berisi karbohidrat, protein atau asam amino, lipid ataupun kombinasi dari ketiganya. Nutrisi parenteral ini diberikan pada pasien dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pemberian nutrisi secara enteral. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cairan kristaloid. Jadi untuk cairan kristaloid ini dapat dibagi berdasarkan tonisitas daripada cairan itu. Dibagi menjadi 3 yaitu hipertonik, isotonik, dan juga hipotonik. Tonisitas ini bergantung kepada jumlah elektrolit yang terkandung di dalam cairan kristaloid tersebut. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai cairan hipotonik. Jadi cairan hipotonik ini dia akan didistribusikan secara merata baik ke ekstra maupun ke intraseluler. Penggunaannya ditujukan untuk kondisi-kondisi di mana terjadi kehilangan cairan intraseluler, seperti contohnya pada kondisi dehidrasi kronik, hipernatremia akibat kehilangan cairan pada kasus diabetes insipidus, dan juga pada hipoglikemia. Contoh cairan hipotonik adalah dextrose 5%. Jadi larutan dextrose 5% ini serupa dengan air bebas dikarenakan dextrose ini di dalam tubuh akan dimetabolisme. Jadi untuk pemberian dextrose sendiri dikatakan bahwa
tidak disarankan penggunaannya secara intraoperatif dikarenakan dapat menyebabkan hiperglikemia yang berdampak pada luaran akhir yang buruk. Selanjutnya adalah cairan isotonik. Cairan isotonik ini memiliki komposisi elektrolit yang serupa dengan komposisi elektrolit pada cairan ekstraseluler. Cairan isotonik ini juga efektif untuk meningkatkan isi intravaskular sehingga dapat digunakan sebagai cairan resusitasi. Contohnya adalah normal salin, ringer laktat, plasma light, dan juga D5/4 NS. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa normal salin ini juga merupakan cairan isotonik. Namun pada penggunaannya sebagai cairan resusitasi perlu diperhatikan bahwa pemberian normal salin dalam volume yang besar ini dapat menyebabkan suatu keadaan asidosis hiperkloremik dilusional dikarenakan kadar natrium dan kloridanya yang cukup tinggi, yaitu sebesar 154 mili ekuivalen per liter, sehingga peningkatan konsentrasi klorida plasma ini akan menyebabkan penurunan daripada bikarbonat plasma, sehingga akan terjadi keadaan asidosis. Selanjutnya cairan hipertonik. Cairan hipertonik ini penggunaannya terbatas hanya pada keadaan tertentu saja. Digunakan contohnya pada pengendalian tekanan darah intrakranial serta kebutuhan resusitasi intravaskular yang cepat. Konsentrasi natriumnya cukup tinggi, yaitu sebesar 250 hingga 1200 mili ekuivalen per liter. Jadi dikarenakan konsentrasi natrium yang cukup tinggi ini, maka cairan hipertonik ini pada intravaskuler akan menarik cairan-cairan dari intrasel keluar ke ekstrasel. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi edema jaringan. Seperti contohnya pada kondisi edema pada luka bakar dan juga pada edema perifer. Contoh cairannya adalah NaCl 3%, NaCl 5%, dan natrium bikarbonat 7,5%. Dan ini merupakan komposisi cairan kristaloid, dapat dilihat di sini untuk tonisitasnya. Lalu juga dapat dilihat kandungan-kandungan elektrolit seperti natrium, klorida, kalium, kalsium, magnesium, glukosa, laktat, bikarbonat, asetat, dan juga glukonatnya. Jadi untuk pemilihan dari cairan ini bergantung pada tipe kehilangan cairannya. Pada kehilangan cairan yang dominan melibatkan air, maka dapat kita gunakan cairan hipotonik. Seperti contohnya tadi yang sudah disebutkan ada normal salin, normal salin 0,5%, lalu ada dextrosa 5% di dalam air, dan lain sebagainya. Lalu pada kehilangan cairan yang melibatkan air dan juga elektrolit, maka dapat kita gunakan cairan isotonik. Cairan isotonik di sini contohnya ada normal salin, ada dextrosa 5% dalam normal salin 0,25%, ringer laktat, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cairan koloid. Di sini saya akan membahas 4 cairan koloid yang sering digunakan, yaitu ada albumin, ada HES atau hydroxyethyl starch, lalu ada dextran dan juga gelatin. Yang pertama yaitu albumin. Albumin dibagi menjadi dua, ada human serum albumin dan juga purified protein fraction atau albumin yang sudah dimurnikan. Kedua albumin ini terdiri dari 50% protein plasma. Untuk sediaannya hadir dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk larutan 5% dan juga larutan 25%. Untuk albumin yang 25% dikatakan dapat meningkatkan isi intravaskular mendekati 5 kali daripada jumlah albumin yang diberikan. Untuk mekanismenya sendiri, dikarenakan albumin ini memiliki tekanan onkotik plasma, maka akan terjadi suatu mekanisme translokasi cairan interstisial ke intravaskular, sehingga albumin ini akan menarik cairan-cairan dari interstisial ke intravaskular. Selanjutnya ada hydroxyethyl starch atau HES. HES ini merupakan senyawa kimia sintetik yang menyerupai glikogen. Tersedia dalam larutan 6% yang sifatnya isotonik dengan berat molekul bervariasi mulai dari 70 hingga 450 kilodalton. Jadi semakin besar berat molekulnya dan substitusi molar yang dimilikinya, maka semakin panjang pula durasi peningkatan volume intravaskular yang ditimbulkan. Dan di samping itu juga akan semakin banyak efek samping yang mungkin timbul akibat dari penggunaan HES. Jadi untuk efek samping daripada HES ini sifatnya adalah dose dependent, di mana apabila dosisnya dikatakan melebihi dari 20 ml per kilogram berat badan per hari, dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah. Selain itu, HES juga dapat menimbulkan efek samping berupa acute kidney injury. Food drug
Administration pada tahun 2013 melarang penggunaan HES pada pasien kritis dewasa, termasuk pada pasien-pasien yang mengalami sepsis. Selanjutnya adalah dextran. Dextran ini merupakan campuran polimer glukosa. Dextran ini terdiri dari dua sediaan, ada dextran 70 dan dextran 40. Untuk dextran 70 ini dia memiliki berat molekul 70.000 Dalton atau 70 kilodalton. Sediaannya dalam larutan 6% dalam garam fisiologis. Dextran 70 ini dikatakan lebih lambat diekskresi dibandingkan dengan dextran 40, sehingga dextran 70 lebih efektif digunakan sebagai volume expander. Untuk dextran 40 ini memiliki berat molekul 40 kilodalton. Sediaannya yaitu larutan 10% dalam garam fisiologis atau dalam glukosa 5%. Dextran ini dikatakan dapat menyebabkan perubahan hemodinamik berupa peningkatan transport oksigen. Dextran ini umumnya diindikasikan pada pasien-pasien sindrom nefrotik dan juga Dengue shock syndrome. Komplikasi yang dapat ditimbulkan dari dextran adalah gagal ginjal akut, reaksi anafilaktik, dan juga gangguan pembukuan darah. Selanjutnya adalah gelatin. Gelatin ini merupakan koloid dengan inti poligelin, merupakan suatu substitusi plasma yang sifatnya isoonkotik. Gelatin ini memiliki dua jenis, yaitu ada modified fluid gelatin dan juga urea bridge gelatin. Untuk berat molekulnya sendiri yaitu sebesar 35.000 Dalton. Gelatin ini juga merupakan suatu volume expander yang baik sehingga dapat digunakan sebagai cairan resusitasi. Akan tetapi gelatin ini sering menimbulkan efek samping berupa reaksi anafilaktik. Dan ini merupakan tabel rangkuman perbandingan antara cairan kristaloid dan juga cairan koloid. Dari berat molekulnya bisa kita ketahui bahwa cairan kristaloid ini lebih kecil, sedangkan koloid ini lebih besar. Untuk distribusinya, cairan kristaloid lebih cepat terdistribusi ke kompartemen tubuh, sedangkan koloid ini dia akan lebih lama dalam sirkulasi. Untuk cairan kristaloid ini tidak ada pengaruhnya pada fase hemostasis, sedangkan cairan koloid dapat mengganggu fase hemostasis. Untuk penggunaannya sendiri, cairan kristaloid umumnya digunakan pada dehidrasi, sedangkan koloid digunakan pada perdarahan yang masif. Lalu untuk koreksi perdarahan sendiri, cairan kristaloid itu harus diberikan 2-3 kali jumlah perdarahan yang terjadi, dikarenakan cairan kristaloid ini akan terdistribusi terlebih dahulu ke kompartemen interstisial. Sedangkan untuk cairan koloid, itu penggunaan untuk koreksi perdarahannya yaitu sesuai dengan jumlah perdarahan yang terjadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai terapi cairan pada pediatri, utamanya yaitu pada kasus perioperatif. Jadi sebelum kita membahas mengenai terapi cairannya, perlu kita ketahui dulu bahwa hampir sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari cairan. Jumlah cairan dalam tubuh ini berbeda-beda bergantung dari umur, massa tubuh, dan juga lemak tubuh. Jadi semakin muda usia, semakin banyak juga jumlah cairan tubuhnya. Pada masa fetus, hampir 100% dari semua jaringan fetus itu terdiri dari cairan. Lalu pada bayi baru lahir, proporsi cairan tubuh menurun menjadi 75 hingga 80%. Lalu pada usia dewasa, cairan tubuh menjadi 70%, dan pada usia 60 tahun atau lansia menjadi hanya 50% saja. Perbedaan proporsi cairan tubuh yang besar pada masa bayi dan dewasa ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah lemak tubuh dan massa tulang bayi. Oleh karenanya, menjaga agar volume cairan tubuh tetap relatif konstan dan komposisi elektrolit di dalamnya tetap stabil adalah penting bagi homeostasis. Gangguan cairan dan elektrolit dapat membawa penderita dalam keadaan kegawat daruratan yang kalau tidak dikelola secara cepat dan tepat dapat menimbulkan kematian. Hal tersebut dapat terjadi misalnya pada diare, peritonitis, ileus obstruktif, terbakar, atau pada perdarahan yang masif. Selanjutnya ini merupakan komposisi cairan tubuh berdasarkan berat badan dan luas permukaan tubuh, dan juga perbandingan antara cairan tubuh pada anak dan juga dewasa. Dapat kita lihat bahwa seiring dengan bertambahnya umur, maka berat badan juga akan semakin bertambah. Lalu untuk luas area tubuh juga akan semakin berkurang. Dapat kita lihat bahwa luas area berbanding dengan berat badan ini semakin menurun. Lalu total cairan juga semakin menurun, di mana intracellular fluid ini akan meningkat, sedangkan untuk extracellular fluid ini akan cenderung menurun. Selanjutnya ini merupakan terapi-terapi cairan yang dapat diberikan dan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu cairan rumatan, di mana cairan ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan harian cairan, elektrolit, dan glukosa tubuh selama periode puasa.
Lalu ada cairan resusitasi atau pengganti defisit, di mana cairan ini bertujuan untuk mengatasi hipovolemia atau dehidrasi yang sudah terjadi sebelumnya. Lalu ada cairan pengganti atau replacement, di mana cairan ini tujuannya adalah untuk mengganti defisit atau kehilangan yang sedang berlangsung. Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu cairan rumatan. Jadi untuk tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan, elektrolit, serta glukosa untuk pasien yang tidak cukup mendapat asupan makanan per oral. Contohnya adalah pasien-pasien yang akan menjalani operasi, lalu pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, anoreksia, sakit berat, dan juga lain sebagainya. Lalu untuk kebutuhan cairan rumatan pada anak ini lebih besar dibandingkan dengan pasien dewasa. Hal ini dikarenakan 3 hal. Yang pertama yaitu tingkat metabolisme pada pasien anak lebih tinggi. Yang kedua, rasio luas permukaan tubuh itu lebih besar dibandingkan dengan berat badannya, sehingga kehilangan cairan melalui kulit akan relatif lebih banyak. Yang ketiga yaitu laju pernafasan yang lebih tinggi, di mana hal ini akan membuat kehilangan cairan insensible melalui pernafasan juga akan lebih tinggi. Dan ini merupakan rumus cairan rumatan yang dapat kita gunakan pada pasien pediatri, yaitu menggunakan rumus Holiday segar, dan juga ada rumus kedua yaitu menggunakan body surface area. Untuk Holiday segar dapat digunakan rule 150-20 apabila kita ingin menghitung jumlah cairan per hari. Kalau kita ingin menghitung jumlah cairan per jamnya dapat digunakan rule 421. Jadi sebagai contoh di sini pada anak 25 kg. Jadi untuk 10 kg pertama kita kalikan dengan 100 ml. Lalu untuk 10 kg selanjutnya kita kalikan dengan 50 ml, dan untuk berat badan sisanya itu sebesar 5 kg kita kalikan dengan 20 ml. Sehingga pada pasien dengan berat badan 25 kg kita membutuhkan cairan rumatan sebesar 1600 ml per harinya. Lalu apabila kita menggunakan rumus yang kedua yaitu rumus berdasarkan body surface area, maka rumusnya adalah 1500 ml dikali body surface area per hari. Contohnya pada bayi 3 kg itu 1500 ml dikali 0,2 per hari. 0,2 ini kita dapatkan pada tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu apabila kita kalikan, maka pasien ini membutuhkan cairan rumatan sebesar 300 ml per harinya. Nah, untuk pemilihan cairan rumatan sendiri ada beberapa konsensus yang pernah dikeluarkan. Yang pertama, konsensus Eropa pada tahun 2011 merekomendasikan penggunaan cairan dengan osmolaritas dan kandungan natrium sedekat mungkin dengan kisaran fisiologis dan mengandung glukosa 1 sampai dengan 2,5%. Lalu Asosiasi Masyarakat Kedokteran Ilmiah di Jerman pada tahun 2017 mengemukakan bahwa larutan elektrolit isotonik seimbang atau balance solution yang mengandung glukosa 1 sampai dengan 2,5% itu merupakan pilihan terapi untuk cairan rumatan. Sedangkan untuk pedoman Cina pada tahun 2015 merekomendasikan larutan garam seimbang dengan glukosa 1 sampai dengan 1,2%. Selanjutnya yaitu resusitasi atau cairan pengganti defisit. Jadi cairan resusitasi ini diberikan sebelum tindakan operasi. Kecuali apabila anak memerlukan operasi darurat, maka cairan resusitasi diberikan bersamaan dengan persiapan operasi dan juga saat tindakan operasi. Jadi defisit cairan ini dapat terjadi akibat 3 hal. Yang pertama yaitu puasa, dehidrasi, dan juga ketidakseimbangan elektrolit. Yang pertama kita akan membahas mengenai puasa. Jadi pada tabel yang di kiri ini dapat kita lihat ini merupakan pedoman puasa pada anak dan juga dewasa. Jadi untuk makanan padat itu puasanya selama 8 jam, susu formula 6 jam, untuk ASI 4 jam, dan cairan bening tanpa partikel itu 2 jam. Jadi pada tabel yang kanan ini dapat kita lihat pada contohnya pada bayi 5 kg. Jadi untuk cairan pengganti defisitnya yaitu digunakan rumus berat badan dikali 4 ml per kilogram berat badan dikali lamanya puasa. Jadi pada bayi 5 kg maka 5 kg dikali 4 ml dikali 4 jam, dikarenakan pada pasien bayi ini dia puasanya yaitu puasa ASI. Jadi untuk cairan pengganti defisitnya yaitu sebesar 80 ml. Lalu untuk cairan ini 50% nya diberikan dalam 1 jam pertama, artinya 40 ml diberikan dalam 1 jam pertama, yaitu lalu 25% pada jam kedua dan 25% lagi pada jam ketiga. Untuk pilihan cairannya yaitu cairan kristaloid yang
Selanjutnya untuk dehidrasi. Jadi tata laksana dehidrasi itu ada dua. Yang pertama kita estimasi cairan defisit dan tentukan berat badannya. Jadi untuk estimasi cairan defisitnya dapat kita lihat dari tabel yang di bagian kiri. Jadi dapat kita lihat dari tanda-tanda klinisnya dapat kita golongkan menjadi dehidrasi ringan, sedang maupun berat. Di sini dapat kita lihat tanda klinisnya yaitu dari nadi, tekanan darah sistolik, urine output, kehilangan berat badan, rasa haus, perilaku, mukosa, air mata, kondisi mata, turgor kulit, ubun-ubun, dan capillary refill time. Lalu untuk cairan penggantinya dapat disesuaikan dengan derajat ringan, sedang, beratnya suatu dehidrasi. Apabila derajat ringan sampai sedang, dapat kita berikan cairan 20 ml per kilogram berat badan secara bolus, diberikan dalam waktu 30 sampai dengan 60 menit. Apabila dehidrasi berat, dapat kita ulang bolusnya apabila dibutuhkan dengan maksimal cairan yaitu 60 ml per kilogram berat badan. Untuk pilihan cairannya sendiri dapat kita gunakan baik itu normal salin, ringer laktat maupun ringer fundin. Selanjutnya ketidakseimbangan elektrolit. Jadi untuk ketidakseimbangan elektrolit yang paling sering terjadi pada pasien pediatri adalah hiponatremi, hipernatremi, hipokalemi, dan hiperkalemi. Untuk hiponatremi sendiri dapat kita koreksi dengan memberikan infus dextrosa 5% dalam normal salin 0,45 atau dextrose 5% dalam normal salin atau ringer dextrose 5% ditambah sejumlah natrium mili ekuivalen. Jadi untuk rumus natrium yang dapat kita berikan yaitu Na diinginkan dikurang Na sekarang dikali berat badan pasien dikali 0,6 ditambah 10 sampai dengan 20 mili ekuivalen KCl. Untuk KCl ini disesuaikan dengan fungsi ginjal dan juga kadar kalium daripada pasien. Lalu hipernatremi, dikarenakan hipernatremi ini umumnya dikarenakan dehidrasi, sehingga tata laksana yang harus diberikan adalah kita kembalikan volume intravaskularnya. Untuk cara mengembalikannya dapat kita berikan infus D5 0,225 ns atau D5,5 ns ditambah 20 mili ekuivalen KCl. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa penyerapan natrium ini tidak boleh lebih dari 10 sampai dengan 12 mili ekuivalen per liter per harinya. Lalu selanjutnya yaitu hipokalemi. Pada pasien dengan hipokalemi dapat kita berikan infus kalium 0,5 sampai 1 mili ekuivalen per kilogram dengan maksimal dosis yaitu 20 mili ekuivalen per 2 jam. Dapat diulang tiap 4 sampai dengan 8 jam dan jangan lupa monitoring EKG. Pada kondisi hiperkalemi kita dapat memberikan infus CaCl 10% 0,1 hingga 0,3 ml per kilogram atau Ca glukonas 10% 0,3 sampai 1 ml per kilogram atau natrium bikarbonat 1 sampai dengan 2 ml ekuivalen per kilogram ditambah dengan hiperventilasi ringan hingga sedang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cairan pengganti atau cairan replacement. Jadi cairan ini diberikan untuk mengganti terjadinya ongoing losses akibat perawatan medis maupun pasca bedah. Jadi cairan pengganti ini digolongkan menjadi dua, yaitu blood loss dan juga third space loss. Untuk blood loss dapat kita gunakan kristaloid glukosa ataupun koloid. Jadi untuk kristaloid dapat kita gunakan perbandingan 3:1, namun kalau koloid dapat kita gunakan perbandingan 1:1. Namun apabila Hb-nya kurang dari 7 gram per desiliter, maka ini merupakan indikasi transfusi darah. Lalu untuk target hematokritnya itu sebesar 20 sampai dengan 26%. Lalu untuk third space loss atau kehilangan dari ruang ketiga. Untuk kehilangan ruang ketiga ini sebenarnya tidak mungkin dapat diukur secara detail dan hanya dapat kita estimasikan berdasarkan luasnya prosedur pembedahan. Jadi yang dapat kita gunakan yaitu cairannya berupa cairan isotonis berupa NaCl 0,9% atau ringer laktat. Dapat kita gunakan juga koloid ataupun produk darah. Jadi pada tabel yang di bawah ini merupakan tata cara pemberian cairan pada third space loss. Jadi di sini bergantung pada jenis operasinya. Apabila operasinya superficial maka dapat diberikan 6 ml per kilogram. Apabila operasinya operasi sedang dapat digunakan cairan 8 ml per kilogram. Apabila operasi besar seperti operasi abdomen dapat digunakan cairan 10 ml per kilogram berat badan. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.